Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaid dari Teknik Mesin Angkatan 2018 Universitas Sriwijaya dengan NIM 030515181823 Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang materi getaran mekanik. Getaran adalah gerakan bolak-balik dalam suatu interval waktu tertentu. Getaran berhubungan dengan gerak isolasi benda dan gaya yang berhubungan dengan gerak tersebut. Semua benda yang mempunyai massa dan elastisitas mampu bergetar. Jadi kebanyakan mesin dan struktur rekayasa engineering mengalami getaran sampai derajat tertentu, dan rancangannya biasanya memerlukan pertimbangan sifat osilasinya. Pentingnya belajar getaran mekanik, yang pertama, salah satu tujuan belajar getaran adalah mengurangi efek negatif getaran melalui desain mesin yang baik. Yang kedua, hampir semua alat gerak mempunyai masalah getaran karena adanya ketidakseimbangan mekanisme. Contohnya mechanical failures karena material fatigue. Getaran dapat mengakibatkan keausan yang lebih cepat. Dalam proses manufaktur, getaran dapat menyebabkan hasil akhir yang buruk. Selain efek yang merusak, getaran dapat digunakan untuk hal-hal yang berguna. Contohnya yang pertama, getaran digunakan dalam conveyors, getar mesin cuci sikat gigi elektrik. Yang kedua, getaran juga digunakan dalam pile driving, vibratory testing of materials. Yang ketiga, getaran digunakan untuk menaikkan efisiensi dan dari proses pemesinan seperti casting dan forging. Selanjutnya, pengelompokan getaran. Yang pertama, getaran bebas dan paksa. Kedua, getaran terendam dan tak terendam. Ketiga, getaran deterministik dan random. Yang pertama, getaran bebas dan getaran paksa. Getaran bebas yaitu terjadi jika sistem berosilasi karena bekerjanya gaya yang ada dalam sistem itu sendiri. Dan jika ada gaya luas yang bekerja, sistem yang bergetar bebas akan bergerak pada satu atau lebih frekuensi naturalnya, yang merupakan sifat sistem dinamika yang dibentuk oleh distribusi massa dan kekuatannya. Semua sistem yang memiliki massa dan elastisitas dapat mengalami getaran bebas atau getaran yang terjadi tanpa rangsangan luar. Selanjutnya, getaran paksa. Getaran paksa adalah getaran yang terjadi karena rangsangan gaya luar. Jika rangsangan tersebut berosilasi, maka sistem dipaksa untuk bergetar pada frekuensi rangsangan. Jika frekuensi rangsangan sama dengan salah satu frekuensi natural system, maka akan didapat keadaan resonansi dan osilasi besar yang berbahaya mungkin terjadi. Kerusakan pada struktur besar seperti jembatan, gedung, ataupun sayap pesawat terbang merupakan kejadian menakutkan yang disebabkan oleh resonansi. Jadi, perhitungan frekuensi natural merupakan hal yang utama. Yang kedua, getaran teredam dan tak teredam. Damping. Dalam sistem dinamik bekerja dissipative force, friction, structural resistance. Umumnya, damping dalam struktural system adalah kecil dan mempunyai efek yang kecil terhadap natural frekuensi. Tetapi, damping mempunyai pengaruh yang besar dalam mengurangi resonan pada struktural system. Ketiga, getaran deterministik dan random. Getaran deterministik adalah sinyal selama harga dari sinyal dapat diprediksi. Getaran random, yang pertama, tidak memiliki sinyal yang periodik maupun harmonik. Yang kedua, harga dari getaran random tidak dapat diprediksi. Yang ketiga, getaran random bisa digambarkan secara statik. Getaran bebas tanpa beredam. Model pegas-pegas sederhana. Pada model yang paling sederhana, redaman dianggap dapat diabaikan dan tidak ada gaya luar yang mempengaruhi massa atau getaran bebas. Dalam keadaan ini, gaya yang berlaku pada pegas Fs banding dengan panjang perenggangan atau X sesuai dengan hukum Hooke, atau apabila dirumuskan secara matematis, Fs sama dengan min K dikali X, dengan K adalah tetapan gas. Sesuai hukum kedua Newton, gaya yang ditimbulkan sebanding dengan percepatan massa. Sigma F sama dengan Ma. Karena F sama dengan Fs, kita mendapatkan persamaan diferensial biasa berikut. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Akhirul kalam. Nun wal qalam wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.